Kemudian daftar ujian KP-nya sekian. Nah, sekarang kelihatan si Budi tadi statusnya baru. Si Budi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu statusnya baru, jadi admin ngecek dengan NIM. Dengan NIM-nya diklik. Nah, di situ ngecek si admin tadi. File yang diuploadnya sudah benar apa belum. Nah, itu diunduh, bisa diunduh, diklik lihat lampirannya itu, dia terunduh. Nah, setelah itu sudah lewat. Semuanya setelah diunduh, dicek. Kalau dicek merasa itu tidak cocok, maka statusnya bisa dirubah. Statusnya bisa dirubah. Oh, ditinjau ulang atau ditolak. Nah, ini kalimat ini, Pak, ini menurut apa mungkin nanti Pak Rudi atau Pak Jontari atau Pak Sultan nanti, oh kalimatnya ini salah, misalnya disetujui itu misalnya di revisi, tinjau ulang, tolak, itu apa kalimat di situ kurang bagus atau apa ACC kah, ada kalimat ACC kah atau gimana gitu. Ini hanya masih pendapat saya gitu. Oh, ada statusnya begini. Ini terhadap keseluruhan berkas berarti Pak ya anunya. Ya. Jadi status di situ tergantung admin, Pak, ngecek apa lampiran-lampirannya. Ya. Kalau lampirannya sudah benar semua, berarti disetujui, bisa. Kalau misalnya ada yang salah, di keterangan, kalau yang di keterangan itu Pak, itu kita kayak mengetik admin. Iya, admin yang ngetik, Pak. Oh, admin, boleh ya? Boleh, misalnya lampiran untuk surat penilai KP-nya salah misalnya. Maka di situ apa yang kurang, kenapa ditolak, di situ bisa diberi penjelasan, Pak. Berarti di statusnya apa dia? Upload ulang ya atau gimana? Misalnya tolak misalnya. Tolak di situ dia ngajukan baru lagi. Enggak, nanti status ini otomatis ke mahasiswa, Pak. Mahasiswa nanti monitornya berubah. Coba transkrip KP salah misalnya, perbarui. Ya. Nah, sekarang mahasiswa ngecek. Nah, kita ke halaman mahasiswa lagi sekarang. Nah, di sini statusnya berubah, Pak. Tadi statusnya baru, statusnya tolak, kan transkrip KP-nya salah. Jadi mahasiswa memperbaharui lagi, Pak. Memperbarui misalnya KP salah, masukkan upload ulang misalnya. Upload ulang. Nah, kemudian diperbaharui. Berarti ngirim lagi si mahasiswa tadi. Nama admin tadi, nah tinjau ulang tadi, si admin tadi melihat lagi, itu statusnya berubah jadi tinjau ulang, Pak. Tinjau ulang kalau misalnya ditolak tadi, tinjau ulang otomatis berubah dia. Jadi tinjau ulang, berarti admin sudah paham bahwa apabila statusnya tinjau ulang berarti dia sudah pernah mengajukan, tapi ditolak. Ya. Nah, di sini merah sebelah kanan, berarti tinjau ulang, Pak. Berarti mahasiswa yang tadinya ditolak, dia mengajukan ulang. Coba diklik. Nah, ini Budi tinjau ulang. Berarti admin sudah paham bahwa status tinjau ulang ini bahwa mahasiswa yang tadinya ditolak. Ya. Nah, ngecek lagi lah si admin. Nah, setelah admin ngecek cocok, baru di transkripnya oke, keterangan pembimbing bisa dipilih. Baru memilih pembimbing. Oh, iya. Nah, karena sudah disetujui dari situ baru ya pembimbing ya. Kalau sudah disetujui baru memilih pembimbing. Baru di admin. Ini yang memilih ini admin, dari Pak. admin ya? Enggak, admin. Oh iya. Admin baru selesai. Perbarui. Nah, status di mahasiswa, nah ini sudah Pak disetujui. Sekarang kita lihat status mahasiswa. Nah, itu di mahasiswa statusnya sudah disetujui. Coba masuk ke dashboard. Dashboard. Nah, di dashboard
itu pengajuan KP statusnya setujui. Oh ya, oke. Nah, jadi dia sudah bisa melihat di situ. Klik. Ya. Oh, KP saya disetujui. Nah, dia sudah bisa selesai langsung KP. Sudah, ini kan prosesnya KP, kemudian setelah KP dia daftar ujian. Jadi setelah pembimbing nanti menyuruh untuk sudah bisa untuk daftar ujian, maka ujian bisa terbuka, Pak. Nah, baru di sini, ini menurut pemahaman saya dari beberapa berkas yang dikirimkan dari Pak Rudi. Jadi setelah itu baru mendaftar ujian KP, baru judul KP ditentukan oleh menulis judul KP-nya. Ya. Betul, Pak ya? Betul. Sip lah. Berarti saya tidak salah. Betul. Nah, judul KP mahasiswa, kemudian tanggal persetujuan ujian kerja praktek dipilih, kemudian jadwal jam ujiannya. Ini Pak, maaf, mau tanya dulu nih, jam ujian ini sudah tetapkah atau sesuai dengan yang di BIT kemarin? Saya lihat ini jadwal ujiannya cuma 4 ini, Pak. Apa bisa fleksibel atau gimana, Pak ya? Itu Pak, memilih dia. Oh, memilih Pak ya? Dari yang ada itu, karena jadwalnya itu pengelolaannya barengan dengan skripsi. Oh, nggih. Karena menyangkut kapasitas, Pak. Nah, ini Pak yang saya ada. Ya. Yang ini saya ambil ini dari jam seminar ini, Pak. 4 ini. Betul, nggak apa-apa. Betul, Pak ya? Ini saya ambil dari dokumen Google dokumen. Oke, berarti cocok Pak ya, sip lah. Ya. Oke, kemudian saya lihatkan lagi di admin tadi. Di mahasiswa ini Pak ya. Kemudian pembimbing tadi sudah otomatis, kemudian dia mengupload lagi Pak. Surat permohonan ujian kerja praktek. Ya. Upload, kemudian surat keterangan selesai, upload. Nah, slide presentasi, kartu rencana KRS, surat keputusan dekan, kemudian sudah semua, ajukan. Baru mahasiswa mengajukan lagi. Nah, ini menunggu lagi Pak, status baru, pengajuan baru, daftar ujian KP, maka menunggu lagi admin memberikan konfirmasi. Nah, sekarang kita buka lagi admin. Nah, ya tadinya daftar ujian KP yang tadinya 00 belum ada, misalnya, maka di sini yang baru, maka di sini kelihatan bahwa ada pengajuan baru atas nama Budi 1234567 NIM-nya Budi Teknik Sipil, judulnya KP mahasiswa. Dan ini itu Pak Iksan. Itu kalau dia ngajukan baru munculnya di paling bawah ya? Iya Pak. Sesuai jam atau gimana? Sesuai ini Pak, sesuai dia entry datanya, sesuai dia masuknya. Terbaru itu bawah. Verifikasinya waktu dan hari ya? Enggak Pak, dia numpuk ke bawah. Pokoknya yang paling baru di paling bawah ya? Ya. Oke. Nggak supaya nanti maksudnya adminnya nggak bingung Pak, jangan-jangan ada yang terlempar di atas misalnya, nggak sempat gimana? Nggak sempat kelihatan gitu misalnya, ada yang masuk baru. Oh, maksudnya mau dipisah aja Kak Pak? Kalau baru ya, baru. Nggak apa-apa, kayak gini. Oh, enggak, ini saya lihat nih, baru tak lihat nih, ada baru ya statusnya ini ya. Ya, yang admin bisa searching Pak. Baru misalnya statusnya, maka yang baru semua. Nah, jadi admin nggak bingung. Kalau kita belum buka, misalnya hari ini nggak buka Pak Iksan, besok tidak buka, statusnya tetap baru ya? Iya. Selama belum di-approve ya? Iya, pokoknya yang merubah status itu admin Pak. Oke. Jadi mahasiswa mengajukan KP, ujian KP, maka statusnya pasti baru. Dia akan berubah kalau admin menyetujui atau merubah status. Oke.
Oke. Gini Pak ya, pas saja Pak ya. Ya. Oke. Nah kemudian tadi dicek, kemudian admin mencek si Budi tadi, apakah surat-surat atau dokumen-dokumen pengajuannya sudah lengkap. Kalau belum lengkap, ditolak bisa. Kalau sudah lengkap, anggap sudah lengkap Pak ya. Tadi prosesnya seperti di awal tadi Pak. Ya, kalau ditolak, maka mahasiswa akan diberikan keterangan di situ, diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Kalau ditolak. Ya. Nah, kalau disetujui, setujui dulu. Setujui, maka penguji langsung diberikan. Ya. Nah, dan kalau misalnya waktunya tidak pas, misalnya si mahasiswa tadi mengajukan jam ujian, ternyata si admin si dosen tidak ada keperluan mendadak, maka jam ujian bisa dirubah Pak. Ya. Tanggal pun bisa dirubah. Misalnya kayak saya kemarin hari Rabu ternyata tidak bisa, ganti hari Jumat, dirubah jadwalnya, maka admin bisa merubah. Jadi si dosen tadi harus memberikan konfirmasi ke admin untuk merubah jam ujian dan tanggal ujian kalau memang harus dirubah. Kemudian selama ini tuh gini dia, mahasiswa itu mengajukan jadwal. Terus sebelum dia mengajukan jadwal, dia ada konfirmasi. Bisa juga sih nggak Bapak. Konfirmasi maksudnya apakah jadwal itu sudah disetujui pembimbing untuk ujian gitu. Nah, nanti mereka itu, tapi nanti saya diskusikan dengan Bu Happy ya, apakah ini bisa dianukan, karena selama ini pembimbing KP-nya itu yang mengajukan nama pengujinya gitu. Oh, pembimbing KP Pak ya? Ya. Nah di sini Pak. Tapi misalnya kalau ini nggak apa-apa sih. Kalau saya pikir yang kayak gini nanti kita approve-nya itu berdasarkan berkas yang masuk aja, yang betul Pak. Upload-nya. Jadi ya berdasarkan berkas juga kan si admin ini memasukkan data, kalau ada perubahan kan admin yang merubah. Berdasarkan dosen ada perubahan kah atau memang sebegitu kah gitu. Kemudian pengujiannya ditentukan Pak, misalnya Pak Rudi misalnya. Ya. Rudi Waluyo atau Frida Rudi Waluyo. Kemudian sudah, maka statusnya keterangannya disetujui. Kemudian keterangannya udah oke misalnya. Nah, nanti di status mahasiswa ini sudah selesai. Kemudian di status mahasiswa juga berubah. Ini disetujui, judul KP mahasiswa disetujui. Kalau mau lihat detailnya, tinggal diklik NIM-nya. Nah, di situ sudah kelihatan pengujinya. Kemudian surat sudah selesai semua, maka baru monep. Monep KP. Nah, ini saya juga mau bertanya ini Pak, monep ini diisi siapa Pak sebetulnya? Diisi mahasiswa kah? Atau diisi dosen kah yang mengisi monep? Selama ini. Nah, kalau di sini kan Pak yang di mana? Yang di nomor 5 ini Pak, 567 ini kan form diisi oleh mahasiswa. Nah, itu pengelolaan skripsi. Ini pengelolaan skripsi Pak. Apakah sama di TA di KP mahasiswa yang mengisi? Itu selama ini Pak. Kalau yang ada ini kan monepnya kita kan kalau yang sebelum COVID kan itu dipanggilin semua mahasiswa untuk anukan progresnya, jadi konsultasi apa segala macam. Nah, kalau saya yang terakhir ini dia pakai Zoom meeting, tapi yang pasti mahasiswa yang mengisi berdasarkan statusnya dia. Statusnya itu tentu saja hasil dari konsultasinya dengan pembimbing gitu. Jadi mahasiswanya yang melaporkan. Oh, ya berarti cocok aja Pak. Ini di sini kayak berdasarkan data yang Bapak kasih kemarin, maka yang mengisi adalah mahasiswa.
Nah, ini judul Ya. KP-nya, kemudian link ujiannya yang pakai apa, pakai Google Doc kah? Ini apa, lihat link ujian kerja prakteknya. Nah, itu bisa link hasil. Kemudian screenshot bukti pelaksanaan ujian kerja praktek. Nah, ini berubah, buktinya berupa apa nanti terserah jurusan. Screenshotnya buktinya, Kalau tapi tinggal upload di situ. ini berarti monepnya cuma sekali ya Pak Iksan? Iya, Pak. Kalau dibuat 3 gimana? Bisa. Jadi kita tuh kan gini. Oh iya, Pak. Kalau di skripsi, Pak, 3 kali, Pak. Kalau di KP nggak maksudnya, Pak? Iya, di KP. Di KP 3 kali juga, Pak. Kalau di skripsi 3 kali, Pak. Di Kalau KP di 3 KP kali juga. 3 kali juga. Oh, nggih. Jadi gini dia. Jadi monep pertama itu gini kan, KP itu kan alokasi waktunya tuh 6 bulan. Nggih. Nah, 6 bulan itu 2 bulan dia pelaksanaan KP-nya di lapangan atau dia perencanaan apa segala macam, terus 4 bulannya itu kan penulisan. Nah, di 2 bulan itu, di 1 bulan pelaksanaan awal itu dia ada monep untuk melihat bahwa apakah KP-nya sudah dilaksanakan atau belum. Paling tidak ada produk yang sudah dihasilkan lah, ibaratnya gitu. Entah dia konsultasi, entah ada produk yang dihasilkan selama setelah dia 1 bulan melaksanakan KP. Nah, terus pada bulan kedua itu kan di akhir pelaksanaan KP di lapangan. Nah, dia di akhir itu harus melaporkan hasil dari pelaksanaan KP dia di lapangan. Buktinya gimana, terus melaporkan itu, termasuk kalau ada lembar konsultasi, upload lembar konsultasi gitu. Jadi kalau dia sudah selesai KP berarti ada surat keterangan selesai KP di situ. Di 2 bulan itu. Nah, yang terakhir itu di fase yang 6 bulan itu. Di fase 6 bulan itu yang tadi disampaikan Pak Iksan ini, kalau dia sudah ujian KP ya berarti dia upload itu sama linknya gitu aja. Oh ya. Jadi mungkin nanti Pak di tulisan-tulisan tangan Bapak aja nanti, tapi ini saya rekod juga. Jadi ya, kalau misalnya ada hal-hal lain yang perlu di-upload pada saat monef kedua dan ketiga, mungkin nanti Bapak Rudi pastikan saja nanti Pak ya, apa saja dokumen-dokumennya. Oke, nggih. Siap. Nggih. Berarti cocok aja sudah nih Pak ya. Jadi sudah tinggal tambah 2 monep lagi Pak ya. Ya, monep 1 dan monep 2. Oke. Nah, setelah itu berarti clear aja nih Pak ya. Jadi ada penambahan clear. Tadi. Ya. Link ujian, kemudian bukti pelaksanaan, kemudian nama pembimbingnya gitu Pak. Nah, nama pembimbing dan penguji itu diisi manual Pak, karena mungkin saja nanti berubah. Jadi hasilnya ini saya setuju Pak Iksan. Ini karena kemarin kemungkinan kita ada berubah itulah kemarin karena nggak bisa hadir gitu ya. Oh iya betul Jadi, Pak. Kemarin akhirnya kita ganti pas hari H-nya, pas mau ujian itu ternyata dosennya berhalangan sakit. Nah, itu jadi ya, ini saya berpatokan dengan yang itu di Google Doc yang Bapak kirim itu. Ya. Oke, berarti lanjut nih Pak ya ke pengajuan skripsi Pak ya. Nah, setelah KP-nya beres, disimpan dulu itu. Nah, baru setelah proses monep ini selesai, baru bisa dia mengajukan skripsi. Nah, sekarang mahasiswa mengajukan skripsi. Seperti biasa. Kenapa Pak? Berarti skripsi bisa diajukan kalau dia sudah ujian KP gitu? Iya Pak. Oh, kalau kami ada yang bersamaan tuh Pak Iksan. Oh gitu, berarti tidak usah difilter Pak? Berarti tidak usah difilter. Oh ya. KP. Jadi dia ada yang dia KP sama skripsi itu dia ngajukan barengan. Nanti kalau KP ini kan dia terikat dengan aturan-aturan termasuk di proyek segala macam. Kalau
Yang skripsi ini kan dia bisa jalan, jadi dia jalan barengan gitu bisa Pak, Pak Iksan. Oh ya ya Jadi ya. nggak Iya. satu selesai. Ya saya kurang paham Pak. Jadi saya Ya. saya berpikirnya itu seperti di STIMIK Pak. Jadi di STIMIK itu kalau belum KP nggak bisa skripsi. Betul. Nah, karena Cuman memang syarat ada pengajuan batasan skripsi. Pak Iksan. Oke. Ada batasan SKS memang. Kalau KP itu SKS-nya berapa, kalau skripsi berapa, itu aja. Oke. Itu nanti Boleh. dia di screeningnya kita di pengajuan yang transkrip itu Pak Iksan. Jadi Pak, itu nanti kita cek transkripnya. Oh Kalau iya dia iya. tidak Iya. memungkinkan, kita bisa tolak gitu. Oke, berarti tidak difilter aja Pak ya? Tidak difilter. Ya, nah sekarang kita daftar pengajuan dulu. Bidang skripsinya. Ini juga saya isi sebetulnya bisa bentuk combo Pak, bentuk panah yang sudah ada. Tapi karena saya kurang paham, kemarin saya minta Bapak nggak kirim-kirim itu bidang jurusannya, konsentrasinya. Iya. Astaga, nanti saya kirim. Konsentrasinya Pak. Tapi nanti bisa aja ini Pak ditulis manual konsentrasi. Apa Nanti misalnya? saya kirim, Pak. Oke. Konsentrasinya apa? Mungkin nanti Bapak bisa ngasih apa bidang skripsinya. Apa konsentrasi mahasiswa Pak ya, bidang skripsi namanya Pak ya. Nah, bidang minat ya. Bidang minat Pak ya. Ya. Bidang minat. Oke. Kemudian di situ misalnya apa Pak? Bapak aja mungkin bidang apa itu? Misalnya rekayasa transportasi. Misalnya. Rekayasa transportasi. Ya. Judulnya Pak? Analisis jalan lentur misalnya gitu. Nah, di sini menentukan 2 pembimbing Pak ya, betul Pak ya? Ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian di situ ini mahasiswa menentukan tadi memilih betul Pak ya? Mahasiswa memilih Pak ya? Nggak apa-apa Pak, kalau menurut saya ini diajukan aja dulu. Masalah disetujuin tidak disetujuin kan nanti masih keputusan keputusan dari KBK kan ya. Jadi kita mulai ini kan mahasiswa supaya dia ada hak untuk memilih pembimbing. Gitu. Berarti benar aja nih Pak ya? Nah, tapi nanti kalau misalnya ininya berbeda gimana Pak? Bisa, admin bisa merubah Pak. Admin bebas merubah. Bisa merubah ya? Oke. Oke, sekarang berkasnya. Nah, berkas di sini Pak, saya bikin satu saja Pak. Berkas, tapi kalau nanti di dalamnya mau banyak karena digabung menjadi satu file. Tuh, berkas digabung menjadi satu file. Misalnya nanti ada syaratnya A, B, C, D, E, nanti di satu file kemudian langsung diupload oleh mahasiswa di sini. Ya. Karena saya tidak tahu Pak apa syarat-syaratnya. Nah, kemudian pilih, kemudian diajukan Pak. Diajukan mahasiswa. Kemudian di sini ada pengajuan baru, analisis jalan lentur, rekayasa transportasi. Kemudian keterangan pengajuan baru. Nah, sekarang admin yang memvalidasi. Nah, di situ ada warna biru, berarti pengajuan baru, pengajuan skripsi. Nah, di sini banyak, mungkin nanti bisa juga di searching yang baru yang mana, yang disetujui yang mana, bisa admin bisa men-searching supaya tidak bingung. Di situ dicek, diklik NIM-nya. Nah, di situ nama Budi, bidang TA, rekayasa transportasi, dan seterusnya. Terus ke bawah, dicek lagi. Pembimbing satunya, nah itu bisa dirubah tadi Pak. Pembimbing 1, pembimbing 2-nya bisa dipilih. Ya. Kalau misalnya mau berubah. Kemudian contoh file, contoh upload-nya bisa dicek. Kemudian statusnya bisa dirubah. Kalau disetujui, disetujui. Kalau tidak, ditolak. Kemudian revisi, apa yang salah direvisi, bisa juga statusnya revisi, dan seterusnya. Kemudian anggap saja disetujui Pak ya. Ya. Karena prosesnya seperti yang di awal tadi, tidak ada perubahan logika. Kemudian oke, disetujui.
Nah ini Pak difilter Pak, pengajuan skripsi tidak bisa dia ke selanjutnya kalau belum disetujui. Misalnya tadi sama seperti KP, kalau dia tidak bisa skripsi, kalau tidak KP, Selesai KP-nya. ya tidak selesai KP, misalnya di sini langsung ke bawah, misalnya langsung ke ujian atau langsung ke ujian, Nah ini tidak bisa. Langsung ke ujian nggak bisa Pak ya? Ya itu pengajuan Kita harus sebelumnya belum lewat selesai. seminar proposal, seminar hasil. Betul. Nah ini betul aja difilter Pak ya. Betul. Nah, Kalau itu betul. Jadi tidak bisa sembarangan si mahasiswa untuk mengajukan. Dia harus prosesnya harus berurut. Nah makanya saya berarti di logika sistemnya saya sudah diblok deh ya. Logika saya itu KP ke skripsi nggak bisa, makanya saya filter Pak. Ya. Nah, berarti tadi nggak usah difilter Pak ya. Nah, sekarang kita tadi karena sudah dia bisa barengan. Kemudian seminar proposal, karena sudah pengajuan skripsi, langsung selesai proses berjalan, langsung ke seminar. Sini judulnya tadi, judul skripsi baru diajukan Pak ya. Analisis jalan lentur. Ya. Nah, kemudian tanggal persetujuan sama seperti KP tadi. Kemudian jam seminar dipilih atas persetujuan dosen pembimbing. Ya. Ini pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian berkas pendaftaran. Itu yang 5 itu dijadikan satu file. Berkas pendaftaran seminar, surat permohonan seminar, dan seterusnya. Kemudian digabung menjadi satu format PDF. Kemudian diupload. Ya. Oke, semua itu ada pengajuan baru. Baru si Budi tadi sudah menunggu validasi admin, sekarang kita ke admin. Nah, di situ terlihat lagi oleh si admin bahwa ada pengajuan baru dengan satu pengajuan baru. Dia ngecek atau men-searching status berdasarkan status baru. Di situ ada si Budi. Dicek oleh admin apakah sudah sesuai persyaratannya. Kemudian kalau ada perubahan tanggal, ada perubahan jam seminar, ada perubahan penguji, perubahan penguji baru menambah penguji 1, penguji 2, penguji 3, moderator. Nah ini Pak berbeda dengan yang kita diskusikan kemarin di awal pertemuan. Bapak bilang ada 4 penguji dengan 1 moderator. Ternyata di doc Google-nya ada 5 penguji dengan 1 moderator. Yang mana yang benar Pak? Bentar Pak. Yang ada itu pembimbing 1, pembimbing 2, pembahas 1, pembahas 2 Pak. Oh namanya pembahas Pak ya? Pembahas ya. Kalau seminar hasil sama proposal pembahas. Oh, pembahas. Oh iya betul Pak, salah. Pembahas Pak ya? Ya, pembahas. Itu betul Pak. Ini kemarin formnya itu karena ada beberapa SK yang masih lama itu Pak. Jadi saya anukan gitu, tapi yang sekarang memang sudah berlaku semua itu bimbing 1, bimbing 2, pembahas 1, pembahas 2. Nah, itu berlaku dan ada moderator Pak. Dan itu berlaku di seminar proposal dan seminar hasil. Berarti penguji 3 ini tidak ada, pembahas 3 ini nggak ada Pak ya? Pembahas 3 nggak ada. Oh ya, berarti salah saya Pak ya? Saya yang salah ngasih info. Enggak, yang di ini kan di doknya infonya Bapak benar. Tapi yang di dok yang salah Pak. Ini. Coba ini yang di dok pembahas 1, pembahas 2, pembahas 3, pembahas 4. Ada moderator. Jadi 6 orang. Ya, harusnya cuma 5 totalnya. Oke. Berarti pian yang betul Pak. Doknya yang salah, dokumennya yang salah. Ya oke, nanti diganti Pak. Siap. Terus ke bawah, kita isi, anggap saja ini diisi dulu Pak ya. Anggap saja kita isi dulu satu-satu. Penguji 1, pembahas 1, pembahas 2, pembahas 3, kemudian moderator. Ya. Oke. Kemudian cek tadi sudah benar, anggap saja kita pilih di sini lampirannya, kemudian disetujui.
Misalnya, karena sudah dipilihkan moderator, diokekan. Kalau nanti statusnya ditolak, sama seperti proses di awal tadi, harus diperbaharui mahasiswa dan seterusnya. Perbarui. Ya. Nah, di sini status di mahasiswa juga akan memberitahu bahwa prosesnya, proses pengajuannya disetujui. Nah, di dashboard kelihatan Pak, di dashboard. Nah, di sini yang mana yang sudah selesai, disetujui. Nah, statusnya kelihatan semua di situ. Kalau dia tidak mau membuka di mahasiswa di awal membuka halaman beranda dia, itu sudah kelihatan. Sudah ketahuan progresnya ya? Ya, ketahuan semua progresnya, Pak. Ini pun admin bisa screenshot dashboard halaman punya Anda. Nah, ini kan kelihatan semua syaratnya. Ya. Bahwa mereka progresnya kelihatan, tapi di laporan nanti kelihatan, Pak. Semua progres mahasiswa kelihatan oleh admin. Oh, di laporannya ada nanti ya? Oh iya, Pak, kelihatan semua. Oh ya. Nah, nanti Pak ya, kita runtun saja ya. Oke, langsung ke setujui tadi, lihat pengajuan. Tuh disetujui sudah. Kelihatan, sudah oke. Kemudian Monep, baru bisa mengisi Monep. Setelah selesai tadi mengisi Monep, judul skripsi, link seminarnya diisi sama seperti yang KP tadi. Ya. Kemudian nama pembimbing yang hadir, kemudian screenshot bukti, kemudian nama pembimbing dan yang hadir pada saat seminar. Pak Iksan, ini kalau form Monep seminar proposal belum diisi atau dia lupa misalnya gitu, berarti dia enggak bisa ngajukan seminar hasil ya? Iya. Ya, berarti runtut gitu kan? Runtut, Pak. Ya. Betul, Pak, begitu. Ya, sip. Jadi pekerjaan saya tidak terlalu banyak, Pak, revisinya. Enggak, saya memastikan itu benar gitu, karena takutnya ada mahasiswa dia sudah melaksanakan seminar misalnya, terus dia kelupaan ngisi Monep, tiba-tiba ngajukan seminar hasil kan enggak bisa ngisi kan dia, karena bisa. Kok Monepnya enggak berarti kan bukti kinerjanya belum kelihatan kan gitu. Coba jangan diisi dulu ini, coba langsung ke ini ya, langsung ke pengajuan skripsi ke ujian. Seminar hasil. Enggak, tadi sudah diisi seminar proposal Monep sudah isi Pak Iksan. Nah, ini coba langsung ke ujian kan seminarnya belum diisi nih. Langsung ke ujian. Operator langsung ke ujian. Coba. Ya. Ini Pak, nggak bisa. Sekarang kita lanjut Pak ya. Lanjut Pak. Oke, seminar hasil sekarang. Tambah data, kemudian judul skripsi tadi, kemudian tanggal persetujuan seminar, sama Pak ini prosesnya. Sebentar Pak Iksan. Coba langsung ke ujian Pak, saya pengen lihat Pak, ke bloknya gimana Pak. Kan seminar hasilnya jangan diisi dulu misalnya, dia langsung ujian gitu, ke bloknya gimana, karena kan tadi katanya runtut. Itu Pak. Oh gitu ya? Ya. Oke. Nggak bisa tambahnya, nggak ada Pak. Oh nggak ada, tambahnya nggak muncul ya? Oke. Jadi nggak bisa ngeklik dia Pak, nggak bisa ngeklik pengajuan tuh langsung disable. Oke. Sip. Yudisium juga nggak bisa Pak itu. Nah. Yudisium nggak bisa. Siapa tahu dia mau yudisium langsung kan? Iya, benar. Nggak bisa Pak. Langsung yudisium. Iya, seharusnya Pak kalau bisa kan tambah data itu bisa. Itu tambah datanya jadi disable. Iya. Oke.
Oke, sekarang kita ke seminar proposal ya. Ke seminar proposal hasil. tadi sudah. Oh ya, seminar hasil. Hasil. Jadi di situ Pak, judul skripsi itu tetap bisa diisikan. Karena mungkin saja pada saat proposal seminar, pengalaman saya Pak ya, itu kadang-kadang Pak. Kadang-kadang berubah lagi judulnya. Betul. Memang berubah. Ya. Betul, setuju aja Pak. Ya, sip. Oke, tanggal tapi kan topik tetap sama kan, tidak ada masalah ya Pak. Oke, betul. Asal menyesuaikan judul dengan isi. Kadang-kadang mahasiswa kesulitan mengubah isi, di judulnya saja agak dirubah. Gitu. Betul. Oke, di sini pembimbing 1 tadi sudah, pembimbing 2. Kemudian tadi itu berkasnya dijadikan 1. Ya. Dengan syarat itu tadi diisi, diupload. Kemudian diajukan. Nah, di mahasiswa juga nanti kelihatan itu di dashboard dulu, di dashboard. Itu belum. Nah, itu di pengajuan baru. Nah, nanti pengajuan itulah nanti berubah sesuai dengan status yang diberikan oleh admin. Nah, ini Pak yang di depan informasi tema kerja praktek pada saat dia registrasi di awal itu kelihatan semua Pak. Judul kerja yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Seluruh yang mengajukan lo ya? Iya, seluruh Pak. Yang mengajukan judul? Yang disetujui, Pak. Oh, yang disetujuin? Ya. Jadi itu dijadikan tema skripsi, jadi dijadikan acuan mereka untuk sebagai apalah, ide lah. Oh, ini kayaknya saya mau ngajukan ini, oh ternyata sudah ada. Jadi kan admin tidak repot lagi. Ini yang sudah ada kok diajukan lagi. Kan mereka sudah melihat di situ, oh ini sudah diajukan mahasiswa lain. Mereka kan berpikir lah untuk untuk tidak mengajukan tema yang sama gitu maksudnya, Pak. Ya. Atau bisa di-searching di situ, Pak. Misalnya gambut, lahan gambut misalnya. Atau konstruksi Palangkaraya atau dan lain-lain tadi. Mereka bisa searching, oh judul saya ada nggak yang sama gitu. Kalau sudah ratusan kan Pak, susah untuk dicek semuanya. Betul. Nah, oke. Sip. Sip. Sesuai dengan ini. Oke. Pokoknya kalau doknya betul Pak, insya Allah betul aja Pak aplikasinya. Ini di doknya ini agak melenceng tadi. Dan saya mungkin ya waktunya mepet juga, kayak ada kesibukan lain. Jadi ini sambil ngurus orang istri sakit nih. Jadi agak. Nah itu saya juga kaget baru tahu kemarin. Erdi, waduh saya bilang santai aja dulu, saya bilang katanya nggak enak. Ya nggak apa-apa, tanggung jawab. Jalan semuanya. Siap. Oke, lanjut Pak ya. Kita tadi ke persetujuan admin. Ya. Nah, di situ kelihatan lagi Pak seminar hasilnya tadi. Ya. Nah, seminar hasilnya ada 1 pengajuan baru atas nama Budi. Di situ dicek lagi apakah ada perubahan, kemudian ditentukan penguji. Ini betul penguji Pak, apa pembahas? Di seminar hasil pembahas Pak. Pembahas juga Pak ya? Tetap kayak seminar proposal ya. Okay. Pembahas 1, pembahas 2, terus terus moderator. Berarti pembahas 3 dihapus Pak ya? Pembahas 3 dihapus ya. Oke, pembahas 3 dihapus. Moderator ya. Isi dulu. Makanya sudah benar Pak ya, nanti direvisi Pak. Ya. Oke, diisi. Tukar jaringannya agak lelet Pak. Sama Pak, sini gangguan juga. Oke, isi penguji 1, penguji 2, penguji 3, moderator. Nah, nanti itu diganti pembahas 1, pembahas 2, moderator, pembahas 3 dihilangkan. Berarti nanti ini saya nyerahin daftar nama dosen sipil Pak ya, Bapak Iksan ya, supaya yang tadi. Maaf Pak, aja itu nanti operator aja yang ngisi Pak. Oh, operator yang input ya? Iya. Nanti kalau saya yang kerjakan semua, nanti operator nggak ada kerjaannya Pak. Oh iya, sip. Admin itu John. Nah, nanti. Benar. Ya. Nah, kalau untuk konten Pak, nanti mungkin saya nanti akan seminar
dengan operator lah, ngajarin sedikit Ya. bagaimana menginput. Oke, kita masukkan, kita cek statusnya disetujui. Prosesnya sama seperti yang belakang, setujui, kemudian oke. Baru mahasiswa mengisi monet. Atau referensi aja jadi staf jurusan. Nah, di seminar hasil, sekarang kita ke Monet. Monetnya sama Pak pengisiannya, link seminar hasil, kemudian Ya. di bukti screenshot seminar hasil, Ya. kemudian nama pembimbing dan pembahas Ya. yang hadir. Nah, ini kelihatan di admin. Kemudian langsung ke pengajuan aja Pak ya, pengajuan ujian Pak ya. Ya. Ujian skripsi. Ini bisa aktif lagi karena sudah selesai pembahasan hasil tadi. Oh iya iya. Baru aktif. Karena monepnya tadi juga ada diisi Pak ya. Ya. Ini otomatis kebuka dia. Oke. Nah, sekarang judul skripsi tadi, tanggal persetujuan ujian skripsi. Kemudian jam ujian. Kemudian pembimbing 1, pembimbing 2. Kalau ini Pak, ini berkasnya? Ini penguji pembahas Pak. Yang mana Pak? Bawah ke bawah. Belum kelihatan. Pak, jaringan. Lelet. Nah, jaringan. Bawah ke bawah. Ini operatornya di Palangkaraya Pak. Jadi bawah ke bawah. Mentok. Oh, ini apa? Ini pengajuan, sorry, maaf. Ini baru pengajuan mahasiswa Pak. Sorry. Oh ya. Ya. Tambah terus. Oke, setujui. Ajukan. Oke, berhasil. Nah, baru admin nanti menentukan validasi. Nah, itu kelihatan tadi yang baru. Oke. Cek. Kemudian tentukan kalau tidak ada perubahan pembimbing, tidak ada perubahan jadwal, langsung. Pak Iksan, di sini kalau yang di ujian, pembimbing 1 itu sebagai ketua penguji dia. Oh, atau namanya Pak ya? Atau penguji 1. Ketua penguji. Penguji sebagai ketua penguji atau penguji 1. Terus pembimbing 2 itu sebagai sekretaris atau penguji 2. Nah, terus penguji 3 dan penguji 4 gitu aja. Oh, penguji 3 ada 4. Penguji 3, penguji 4. Penguji 3, penguji 4. Oh, 4 jadi orang, yang Pak, di seminar hasil tadi, Pak Iksan yang moderator tuh dia nggak ikut di ujian. Oh iya, betul. Oh iya, hanya 4 orang yang di ujian tuh hanya 4 orang nanti. Oke. Siap. Ya, ini izin isi aja dulu Pak ya. Ya, isi aja dulu. Ya, paham Pak, sudah. Ketua penguji, kemudian sekretaris, penguji 2, kemudian penguji 3, penguji 4. Ya. Data lampirannya dilihat kalau berkasnya oke. Ya. Oke. Kemudian statusnya disetujui. Ya. Nah, ini terlihat juga di mahasiswa status ini.
statusnya di admin juga berubah. Sekarang kita ke mahasiswa. Nah, di dashboard juga kelihatan ujian skripsi setujui. Kemudian lihat pengajuan, ini dilihat detailnya. Siapa pengujinya, mahasiswa bisa melihat. Kemudian lampirannya kalau sudah ya tidak usah diubah-ubah. Kemudian selesai, langsung ke Monep. Sama seperti yang tadi, link ujian, kemudian screenshot bukti pelaksanaan ujian, kemudian penguji yang hadir. Oh iya, berarti itu nama penguji yang hadir gitu Pak ya? Keterangannya Pak? Ya, betul. Nama penguji dan pembahas ujian skripsi yang hadir. Nama penguji aja Pak, karena dia kan pembimbing itu di ujian, nama pembimbing 1 di ujian tuh jadi penguji 1 dia. Oh iya, siapa? Jadi penguji 1, penguji 2, penguji 3, 4 gitu. Ya. Oke, setelah baru dia bisa mengajukan yudisium. Proses sama. Catatan, kemudian berkas. Nah, kalau di sini berkas saja, Pak. Betul, Pak ya? Apa ditentukan yudisium sendiri? Berkas saja memang, Pak. Berkas saja, Pak ya. Siapa tahu ada periode uji yudisium dia milih, enggak? Enggak, pokoknya dia ngajukan berkas saja, berkas yudisium. Berarti betul aja nih, Pak ya? Kita yudisium. Pak Iksan. Oke. Nah, saya mau nanya dikit. Tadi kan di seminar proposal atau KP tadi, kan misalnya sudah disetujuin. Mahasiswa itu kan di awal dia selama ini tadi ada mengajukan berkas pengajuan seminar ataupun KP itu kan di awal dia ngajukan ada persyaratan di situ. Nah, tapi berbarengan dengan itu sebenarnya dia harus mengajukan juga file anunya Pak. Oh tadi ada sudah ya kalau nggak salah. Operator buka yang file pengajuan KP. Pengajuan KP Pak ya? KP. Di anu Pak, maaf Pak, di ujian Pak, ujian KP Pak. Ujian KP. Ujian KP coba. Ujian KP. Oh ini dia upload ya. Oke. Nah kalau nanti kita ini oke Pak, berarti anu ya operator nanti mendownload itu terus kan ke dosen pembimbing penguji kan kita ngirimin tuh. Berarti download dari situ Pak ya? Iya. Dikirim via WA gitu. Iya. Nah, oke. Kita lanjut ke laporan berarti Pak. Nih sudah. Ya, ke laporan Pak. Coba Pak. Oh ya, tambah data dulu tuh. Oh iya, tambah data yudisium dulu. Yudisium kelihatan nanti laporan. Iya. Oke. Ya, sudah. Lewat operator. Langsung ke laporan. Admin. Laporan. Di sini laporan awal aja dulu, operator laporan awal aja dulu. Nah, di sini kelihatan Pak centangannya. Si Budi tadi sudah melakukan, daftar yudisiumnya kok kosong ini operator. Tadi belum ke save. Tadi kalau nggak salah belum disetujui Pak, maaf Pak ya. Belum disetujui, betul. Ya. Disetujui dulu operator. Setujui. Oke, ya.
Nih Pak, jadi centangan ini pertama, si Budi tadi sudah melakukan KP, seminar, seminar hasil, ujian skripsi, yudisium. Ya. Nah ini berupa centangan Pak, dan ini downloadnya berupa file Excel Pak. Oke. Coba dilihatkan operator Excel. Nah ini bentuk Excelnya Pak. Ya, ya. Oh, dosen PA ada Pak ya? Dosen Ya. PA, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Oke. Nah si Budi ini Pak belum kelihatan dosen PA karena di awal tadi dia belum mengisi dosen PA waktu profil. Dosen PA ya. Dia tidak merubah profil. Nah nanti ada Ya. Pak bisa merubah profil dan wajib melampirkan foto. Foto sama nama apa? Nama mahasiswa, foto mahasiswanya supaya buat validasi nanti mungkin saya tambahkan validasi berdasarkan foto nanti dengan NIM kan. Betul. Kalau kelihatan betul, fotonya Pak. betul ini si Siapa tahu Budi, foto bapaknya dimasukin. Ah betul. Atau orang lain mengaku-ngaku sebagai Budi gitu Pak ya. Nah itu Pak, itu yang saya takutkan sebenarnya. Nah ini Pak kelihatan centangannya di sini. Jadi jumlah yang sudah melakukan presentasi KP dan seterusnya, orang-orangnya siapa saja. Nah di sini kelihatan. Kemudian kita ke laporan periode, operator ke laporan periode. Nah di sini kita bisa melihat Pak, mau per siapa saja yang sudah ujian KP atau yang sudah yudisium itu per tanggal Pak. Atau mungkin nanti Bapak maunya per apa gitu, bisa nanti kita tambahkan. Misalnya yang yudisium atau yang seminar seberapa orang, siapa saja. Yudisium periodenya tanggal berapa atau tahun ini kan, dari tahun awal atau periode berapa sampai periode berapa, itu bisa terlihat. Excel juga Pak bentuknya. Nah ini Pak, yang seminar, periode tanggalnya sampai tanggal sekian. Oh iya. Oke. Cukup Pak ini anunya, laporannya, atau ada perlu tambah-tambahan apa? Kalau yang tadi yang total keseluruhan tadi itu di mana Pak San? Di laporan all Pak, laporan all. Oh laporan all ya? Ya. Itu nanti mungkin namanya bukan presentasi KP ya kayaknya, apa ya? Apa ya? Kan ini kan laporan status monepnya gitu ya, apa bisa muncul kayak gitu ya? Kalau ini kan status monepnya dia bukan progresnya Pak. Progres mahasiswanya sampai mana sudah? Dia sudah melaksanakan apa? Yang KP itu kan tadi, nanti saya sampaikan Pak Iksan, yang tadi ada tambahan 2 monep itu ya, 1 dan 2. Nah nanti itu, dan ini nanti baru kelihatan dia. Nah di sini Pak yang status mahasiswa, monepnya nggak kelihatan Pak, soalnya tidak berdasarkan status. Monep kan apa nanti monep dimunculkan juga Pak. Pokoknya kalau dia sudah seminar proposal berarti kan sudah monep Pak. Jadi iya betul. Kalau yang skripsi udah benar Pak. Maksud saya yang KP Pak. Karena KP kan ada. Oh iya betul. 3. Oh jadi ada 3. Oh iya. Berarti ada 4 laporan di sini berarti centangannya bertambah nih. Nambah 2 lagi kayaknya Pak yang KP. Ya 2 centangan karena 3 kali monep. KP-nya ada 3 kali monep. Ya siapa? Ini sudah benar aja Pak, karena juga progres ini kan berdasarkan monep juga dan status kan, status ininya. Nah, tinggal KP itu kan dia ada 3 monep. Nah nanti
di fase akhir itu kan yang Monep 3 itu kan dia yang udah ujian kan. Oh iya Pak, kelihatan nanti di sini ya. Siap. Ya. Sudah Pak, mungkin itu aja. Ya, siap. Baik San. Berarti nanti saya tambahkan apa tadi yang Monep 1 2 sama apa tadi ya? Bidang minat ya? Ya, bidang minat Pak, bidang minat. Ya, bidang minat. Nah, kalau operator yang ini yang merubah-rubah gambar ini sama siapa tahu Pak Rudi nanti mau merubah fotonya. Yang suami istri. Kayaknya jangan foto saya itu. Nah, itu bisa dirubah, Pak. Kayaknya nggak enak dengan Pak Sultan nanti. Itu data profil bisa dirubah, Pak. Ini, Pak. Nah. Oh ya. Misalnya di situ ganti foto Unpar, foto profilnya oh ya, anunya bisa diganti. Nah, bisa dirubah sendiri oleh admin, Pak. Kalau tiap hari mau berubah boleh, Pak. Kita minta tanggapan Pak Sultan dulu. Silakan Pak Sultan. Halo, suara saya kedengaran kah? Kedengaran. Oke, kedengaran Pak. Oke, sebentar Pak, mengecilkan yang satu dulu. Lagi sambil nguji. Ya. Pak Ihsan, saya ada memperhatikan dari awal walaupun sambil jalan. Jadi mengenai jalur ceritanya itu memang lebih tepat memang Pak Kajur yang membahasnya. Cuman saya ingin mengetahui ada dua hal saja dalam aplikasi kita ini ya, yang karena pengalaman kita sih. Pertama, tadi ada dibicarakan ada laporan yang dimasukkan yang dilihat oleh admin, tetapi ada nggak ini produk output yang laporan yang bisa kita jadikan print out? Maksudnya print out PDF maksud saya ya, dalam bentuk print out PDF itu satu. Kemudian yang kedua, ini apakah ada auto backup ya? Karena kami ini punya pengalaman buruk sekali tentang data ya. Sering sekali data-data kami karena suatu kejadian hilang dan segala macam. Jadi nanti ibaratnya terjadi lagi misalnya ada hal-hal yang tidak kami inginkan, kalau kami punya data digital, kami enak gitu Pak. Itu mungkin Pak Ihsan yang ingin saya tahu dari aplikasi Simtak kita ini. Oke, kalau yang pertama tadi masalah file anunya Pak ya, file yang bisa di-print Pak ya. Tadi Excel Pak bisa di-print, diunduh. Kemudian yang PDF tadi yang bentuknya yang dikirim mahasiswa itu terunduh juga Pak. Kemudian kalau yang laporan itu terunduh Excel. Kalau masalah backup itu tergantung admin yang punya hosting Pak. Yang megang hosting, yang megang domain, operator domainnya yang di sana. Untuk pemeliharaan data itu memang harus manual Pak. Kalau misalnya kami nanti dikontrak untuk misalnya ya, seharusnya yang bertanggung jawab memang yang megang domain. Dia yang membackup terus database. Itu harus manual, Pak. Nah, itu yang di bagian yang saya takutkan tuh di situ, karena kami justru bermasalah di bagian itu, Pak. Dulu kami pernah punya lengkap, Pak. Kemudian bahkan sampai ke kasus sister, Pak. Sister kami itu kan besar ya. Akhirnya sister kami itu semacam kayak ulang lagi gitu, semacam kayak di riset ulang. Itu yang saya takutkan. Jadi tadi ada Bapak katakan ada apa yang bisa di download Excel, format Excel. Itu maksud saya seperti itu kok. Sebenarnya yang penting itu saja. Data-data yang ter-Excel bisa di-download, sehingga Kajur itu nanti kalau download dia bisa mengkreasikan data itu untuk fungsi yang lain lagi. Mungkin di Simtak ini sudah cukup bagian itu saja. Nanti fungsi yang lainnya untuk evaluasi, misalnya Pak Kajur ingin mau monep di tingkat fakultas atau universitas, data-data Excel tadi bisa dikutak-atik seenaknya. Kalau tadi dikatakan ada untuk download Excel, bagi saya itu sudah cukup baik, Pak. Itu saja sih kalau komentar. Ya, jadi download Excel, di Excel bisa dirubah-rubah, Pak. Memang bisa dirubah, dia bisa dirubah di Excel-nya. Oke, itu aja Pak yang kalau bagi saya itu, karena kalau saya kan merasa sistem itu kita biasa saja berubah-ubah. Tapi yang kita perlukan data, Pak. Jangan sampai data sudah kita masukkan sistem, nanti kita bikin baru lagi, ngulang lagi input data, itu yang kurang begitu bagusnya.
Oke, kalau sepintas lalu Pak Rudi, kalau saya lihat sih sudah cukup bagus ini kita mengenai memang kalau dalam aplikasi ini kami paham Pak, tidak ada aplikasi yang langsung jadi. Justru aplikasi yang benar menurut saya itu dipakai, dikembangkan kan gitu Pak. Bukannya langsung jadi itu nggak mungkin Pak, sedangkan Windows saja perbaikan terus-menerus. Ya. Itu saja komentar dari saya Pak Rudi. Terima kasih Pak Iksan. Oke Pak, sama-sama. Ya, makasih Pak Sultan. Kalau saya nanti tinggal melengkapi yang ada tadi Pak Iksan, yang Oke, Pak. yang kekurangan-kekurangan yang tadi yang disampaikan, termasuk mungkin yang monet, mungkin ada sekali lagi mungkin presentasi Pak ya, nanti operatornya saya minta juga langsung praktek lah. Oh iya Pak. Gitu ya. Mungkin nanti sekali lagi pada saat semua fix revisi yang saya nanti yang catatan-catatan tadi yang Bapak beri, nanti kalian nanti kita presentasi ulang. Yang mana nanti mungkin tadi ada yang terlewat, mungkin setelah presentasi kedua ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan lagi Pak. Ya. Pokoknya kita pemeliharaan 3 bulan Pak, jangan khawatir. Siap. Nah, Siap. Nanti mungkin itu aja, paling enggak operatornya ini yang saya Pak membiasakan. Oh iya. Nanti di situlah. Nggih. Kira-kira pertemuan berikutnya mungkin nanti kita konfirmasi lagi aja Pak ya. Betul, siap Pak. Oke, siap, kalau Pak. sudah beres semua revisinya, mungkin nanti ada saya konfirmasi ke Pak Rudi untuk presentasi kedua 100%. Ya, siap. Ya, siap. Nggih. Ya. Silakan Pak. Apalagi Pak? Apa sudah? Mungkin itu aja. Saya mau yang kurang-kurang mungkin nanti kita secara japri dengan Pak Rudi. Apa-apa yang kurang mungkin tadi terlewatkan mungkin bisa japri aja Pak. Ya, siap. Yang kurang-kurang. Oke, terima kasih banyak Pak Iksan. Oke Pak, sama-sama. Selamat siang Bapak Tentari, Pak Sultan. Terima kasih banyak Pak Sultan. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Mohon izin, Liv. Ya.